gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, uang belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayati lah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau, lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak, kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal. Itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6. Waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Thank you. Saya ingin
menyampaikan sebetulnya mungkin 9 tahun yang lalu ya, kesalahan bangsa kita yang paling besar ini adalah kita mengangkat pemimpin kita, presiden kita, orang yang tidak jelas ijazahnya. Saya terbuka saja bilang ini tidak jelas ijazahnya. Jadi ini sekarang kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Ya. Karena apa? Karena presiden itu walaupun nggak bisa kita coba-coba, harus orang yang mempunyai kapasitas yang betul. Kapasitas yang betul-betul mumpuni, tidak seperti sekarang ini. Ya, maaf saya katakan kalau saya mau diapa ya, tidak ada masalah itu. Dan pada waktu tahun 98, saya juga pelaku di sana ya. Sebagai komandan Kormar, saya pelaku. Saya melihat kekuatan kita itu hanya dua, gabungan daripada mahasiswa dengan TNI, gabungan. Saya kalau sudah masuk di sana, namanya Pak Dr. Haryadi Darmawan, dia bilang, Mas Arto, saya bawa 14 truk ini ke sana, susah masuk. Tunggu dulu Mas, nanti kita masuk. Dan masuk. Dan pada waktu itu kalau menurut saya negara kita bukan tidak dalam keadaan baik-baik saja, enggak. Keadaan negara kita masih bagus. Ya, bagus. KKN ya tidak seperti ini juga. Ini juga saya kira dengan adanya undang-undang akan dirubah apa segala macam ini kan untuk lebih memperdalam KKN itu. Zaman dulu ya ada, KKN ada. Tapi setelah 30 tahun memerintah Pak Harto, anaknya, dan dia punya alasan anaknya jadikan menteri apa ya, sosial, udah 30 tahun, dan dia juga sebagai ketua Golkar segala macam. Sekarang terus terang yang saya komplain sampai saat ini, saya komplain terus terang, kita 78 tahun merdeka ini tidak pernah satu detik pun kita melakukan Undang-Undang Dasar 45 secara murni konsekuen. Tidak juga dengan Bung Karno. Pemilu kita pertama tahun 55 berapa mungkin? Partainya 98 atau sekarang juga partai tidak tahu berapa. Padahal kalau menurut saya terus terang, partai ini legal standingnya dari rakyat mana? Tidak ada. Legal standingnya hanya ada dari mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa bangun partai, masuk, bayari semua, ya, bayari semua yang milih. Dan sekarang kalau mau membuat lagi presiden, saya yakin hanya dua itu yang bisa jadi. Mungkin Anies yang mumpuni itu mungkin tidak jadi. Kenapa? Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, Sobat Politik, seperti biasa kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya ini tidak terlepas dari kasus kenjanggalan ijazah Joko Widodo. Nah, Sobat Politik, kita telah melihat di sini banyak sekali tanggapan dan komentar netizen, dan kita akan melihatnya bersama-sama. Dan Sobat Politik, jangan lupa saksikan terus dan tonton terus supaya kita dapat informasi yang lebih lengkap dan kita juga bisa dapat mencari solusi bersama-sama ke depannya dan mendapat keadilan bagi negara kita ini. Dan semoga permasalahan kita ini, kita harapkan permasalahan di Indonesia ini, di negara kita ini bisa cepat selesai. Nah, Sobat Politik, yuk saya ajak kita melihat bagaimana saja komentar para netizen di dalam sebuah cuplikan video ini. Dan di sini kita akan mulai dari komentar Otak Ati menyampaikan sejauh ini yang lebih jauh kasus. Nah, Sobat Politik, kita melihat di sini ada Angatemi Kasih menyampaikan, Pak Jokowi tidak pernah kuliah Pak, jadi nggak bisa menunjukkan ijazah karena nggak punya ijazah. Nah, Sobat Politik, kita lanjut, disampaikan juga di sini oleh Nur Kilawati. Tuh lihat Jokowi jangan kabur, dengerin biar malu. Disampaikan juga oleh Afran, kapan di Indonesia pecat telur ada mantan presiden Bui, rektor UGM tuh biar norak mehkan sejarah baru Indonesia. Nah, Sobat Politik, kita lanjut di sini. Asia Bahdudin menyampaikan juga, si Jokowi wajib diproses. Kalau tidak diproses hukum, maka terkutuklah para penegak hukum yang punya kewenangan. Di sini juga disampaikan oleh Wisnawati, foto ijazahnya beda jauh dengan orang yang bernama Jokowi.
Disampaikan di sini oleh Sunaisia, itulah kesalahan terbesar yang tidak akan termaafkan oleh rakyat Indonesia. Adil DPI dan mengawati mana tanggung jawabnya. Bahwa si Dazal iblis dalam pemerintahan ini cuma untuk merusak negara dan bangsa. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini juga Aryo Sumanto menyampaikan yang bilang ijazah Jokowi asli perlu diperiksa kewajibannya. Disampaikan juga teman-teman oleh Jusma Tiwas, mengapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang katanya asli. Kalau memang asli, kan selesai kasusnya dan hukum semua orang-orang yang menuduh Jokowi. Nah, ada apa sebenarnya Jokowi ini? Nah, jangan ada peristiwa yang lebih besar. Andai ijazah ditunjukkan ternyata palsu, nah jadi penegak hukum harus memaksa Jokowi tunjukkan ijazahnya dan seret paksa Jokowi untuk pengadilan. Kita lanjut teman-teman. Kita melihat di sini Salet Mesalet menyampaikan malah si Petruk emang jago ngibul, bohong licik MBL SMK. Masih banyak yang dibohongi. Nah, saudara-saudara, di sini juga Sudarni menyampaikan sebuah komentar, cepat dihukum biar tahu malu orang pengkhianat rakyat Indonesia. Gemah-gemah. Tetapi membohongi rakyat negara, hukum negara dirusak sendiri, uang dari mana? Sibuk itu kalau tidak ngorupsi buat nutupi ijazah. Palsu insyur gombal, tidak tahu malu 10 adverse negara. Nah, sobat politik, kita lanjut di sini juga. Di sini disampaikan oleh KS Moniarisi. Rakyat muak melihat pejabat yang sekarang hakim amburadul, koruptor subuh, ijazah Jokowi tak basah tuntas. Seharusnya Indonesia diserang negara lain supaya terasa sadar pejabat. Nah, buat politik, kita lanjut di sini. Faiman menyampaikan, betul, ini tegas lugas agar cepat tidak gaduh Indonesia. Ini hanya soal ijazah, kok nggak rampung-rampung, ini negara apa? Nah, sobat politik, kita melihat di sini Bambang Kristiwan menyampaikan orang gila saja bila ditanya ijazahnya sudah pasti bilang palsu. Masa negara melindunginya? Memang hebat negara kita ini di Indonesia ini. Nah, sobat politik, kita lanjut. Sumiati Darmo Siwoto menyampaikan semoga Allah SWT akan membuka tabir yang selalu ditutupin oleh pembohong kelas kakap. Di sini juga disampaikan oleh Wadi Bowo, hukum di Indonesia itu yang berlaku berkuasa dan uang. Nah, kita lanjut sobat politik. Disampaikan oleh Bapak Suyantono, rakyat akal sehat dan waras dukung Bang Roy Suryo, pejuang kebenaran dan keadilan, semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilindungi oleh Allah SWT. Nah, sobat politik, disampaikan oleh saya Lautisi, hukum di Indonesia ini memang sangat tebang pilih. Nah, orang lain sekolah sedikit saja langsung diburu dan ditangkap. Tapi kalau bersentuhan dengan orang namanya Mulyono dan para termo, semua penegak hukum tidak berani bertindak. Ada apa dengan ini semua? Nauzubillah. Nah, sobat politik, kita melihat Abdul Latif menyampaikan sebuah komentar. Memang negeri ini sengaja mau dirusak gara-gara ijazah. Selalu bikin gaduh dan merusak nama baik UGM, serta merusak ekonomi, bikin rakyat semakin sulit hidup. Nah, di sini juga disampaikan oleh Titik, kenapa peradilan di Indonesia tidak bisa segera menuntaskan polemik ijazah Jokowi? Nah, disampaikan di sini oleh Darwin Syarif, udah terlalu berlarut kasus ijazah Jokowi ini. Ijazah dikeluarkan UGM tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Jokowi, malah bayar pengacara untuk membela ijazah. Ijazah ini akan urus netizen, pendidikan tinggi, dan UGM tidak ada kaitan dengan warcop. Nah, jadi sebenarnya kejujuran Jokowi dan UGM perlu jelas. Nah, dan tuntas, bukan pakai pengacara untuk bela ijazah. Nah, Kapolri dan jangan ikut, ini suatu yang aneh dan sebagai penipuan. Nah, penguasa negeri ini harus tegas proses hukum Jokowi karena telah merugikan negeri ini dan 285 juta rakyat Indonesia. Kita melihat juga di sini Ratna Pur menyampaikan orang pembela yang salah harus dihukum sama dengan penahan barang curian.
Disampaikan oleh Amelia Tio, soalnya ijazah ini ketahuan palsu. Kasus lain banyak hangat, makanya orang yang suka makan duit dan dapat jabatan mati-matian membela yang paling gak masuk akal tuh stempel ijazah Jokowi kenapa full tat. Nah, seperti disampaikan oleh Endang Budi, jasa Jokowi Polri Restor membuat ijazah palsu. Bapak dan anak Pratikno harus jual juga diaslikan, miskinkan. Disampaikan oleh Yanto, makanya kalau mau kuliah di UGM jadi bebas, nggak bisa jadi tersangka, dilindungi sekali, luar biasa ya. Nah teman-teman, disampaikan di sini oleh World 35, betul kalau bikin negara maju damai rakyat bersatu, tidak dibuat permusuhannya. Pejabatnya jujur tidak membela yang salah, jadi rakyat mesti menyatu dengan pejabat Polri, TNI, rakyat asti nuntut dengan perintahnya. Nah sobat politik, begitu banyak komentar dan tanggapan netizen yang dimana mereka meluapkan isi hati mereka di kolom komentar. Nah teman-teman, jika teman-teman punya komentar silakan luapkan di kolom komentar di bawah, supaya kedepannya kita akan mencari solusi bersama-sama. Nah teman-teman, sekian dari saya pada pagi hari ini. Salam NKRI.